Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Hadi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas presentasi manajemen pemasaran. Nah, untuk materinya tersendiri, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai lini produk. Namun bagian yang saya titik beratkan adalah apa itu pengertiannya, bagaimana cara analisisnya, apa aja faktor yang membuat perusahaan harus mengembangkan lini produk, yang selanjutnya dampak pengembangan lini produk, dan gimana sih cara memperpanjang lini produk itu akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Lini produk mengacu pada kumpulan produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Ini mencakup segmen pasar yang berbeda atau memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Lini produk seringkali mencerminkan strategi perusahaan untuk mendiversifikasi portofolio mereka atau menargetkan berbagai segmen pasar. Nah, terus gimana sih cara menganalisis lini produk itu? Ada dua bentuk informasi yang perlu diketahui oleh manajer line produk dalam menganalisis lini produk, yaitu pertama, total penjualan yang dicapai dan konsentrasi laba yang diperoleh. Produk line sales and profits, maksudnya mengetahui berapa persen total penjualan dan kontribusi laba yang bisa diperoleh dari setiap jenis produk pada lini produk tersebut. Analisis yang kedua adalah profil pasar line produk atau produk line market profile. Maksudnya mengetahui bagaimana posisi setiap jenis produk pada line produksi jika dibandingkan dengan pesaing di pasar. Pemetaan posisi produk sangat berguna bagi perencanaan strategi pemasaran lini produk, karena dari sini bisa dilihat bagaimana bentuk produk perusahaan kita bersaing dengan produk pesaing dan siapa yang paling andal sebagai pesaingnya. Terus panjang lini produk itu gimana sih? Nah, panjang pendeknya suatu lini produk ditentukan oleh tujuan perusahaan. Ada perusahaan meraih keuntungan tinggi dengan lini produk yang lebih pendek, yaitu menitik beratkan pada produk-produk matang dan tinggal petik saja. Dan ada pula dengan lini produk yang panjang tanpa mempedulikan berapa mata produknya. Terus ada nih yang namanya faktor-faktor pendorong mengembangkan lini produk, yaitu pertama, kelebihan kapasitas produksi, kedua, keinginan para tenaga penjual dan distributor untuk memasarkan lini produk yang sudah lengkap. Lalu ada dampak pengembangan dari lini produk juga, yaitu yang pertama, meningkatnya biaya desain perekayasaan, kedua, meningkatnya biaya persediaan, yang ketiga, meningkatnya biaya pengubah proses atau peralatan, dan yang ketiga, meningkatnya biaya transportasi dan promosi. Nah, selanjutnya, terdapat dua cara memperpanjang lini produk. Merentang lini produk atau line stretching. Strategi merentang ini, produk dilakukan dengan cara memperpanjang lini produk di luar skala pada saat ini yang terdiri atas. Yang pertama, merentang ke bawah, yaitu menempatkan diri pada sisi jauh di atas kemudian merentang lini produknya ke bawah. Alasan merentang lini produk ke bawah, yang pertama, perusahaan diserang pada segmen atas sehingga akan membalasnya dengan memasuki segmen bawah. Yang selanjutnya, perusahaan melihat gejala pertumbuhan yang lamban pada segmen atas. Pada awalnya, perusahaan memasuki segmen atas untuk membangun citra mutu, baru sesudahnya bergerak lebih ke bawah. Yang terakhir adalah perusahaan menambah produk pada segmen bawah untuk menutupi peluang yang ada, karena jika tidak, peluang ini justru menarik pesaing baru. Resiko merentang line produk ke bawah, yaitu mata produk untuk segmen bawah dapat saja mengakibatkan kanibalisi pada jenis produk untuk segmen atas yang mengakibatkan turunnya keuntungan. Resiko lain adalah pesaing yang merasa gusar menerobos segmen pasar lebih tinggi lagi dan para distributor atau dealer tidak mau
dan tidak mampu menjual pada segmen yang lebih bawah. Ada juga nih selain menentang ke bawah, yaitu menentang ke atas, yaitu upward stretch, yaitu menempatkan diri untuk memasuki segmen yang lebih tinggi. Alasan menentang ke atas yaitu terpikatnya pertumbuhan yang lebih tinggi, tingkat keuntungan yang lebih besar, sekedar kesempatan untuk menempatkan diri sebagai produsen yang lengkap. Namun, terdapat juga risiko menentang lini produk ke atas. Yang pertama, pesaing-pesaing yang berada di kelas atas karena merasa diserobot membalas dengan memasuki kelas yang lebih rendah. Nah, berkebalikan dengan yang tadi menentang ke bawah, yaitu si pesaingnya itu malah ikut menyerang ke bawah. Yang tadinya kita kan menyerang musuh, membalas pesaing dari bawah, ini sekarang malah kita yang diserang dari bawah. Yang selanjutnya adalah pelanggan potensial mungkin masih meragukan pendatang baru dalam membuat produk bermutu. Yang selanjutnya, tenaga penjual dan distributor mungkin kurang terampil dan ahli dalam melayani ke segmen-segmen pasar yang tinggi. Jadi ya beresiko juga sih kalau misalkan kita mau mulai dari segmen yang tinggi itu, ya gak semua aspeknya itu sudah tersedia. Bahkan kita terjun ke blue ocean gitu. Ada juga yang terakhir yaitu merentang kedua arah atau two-way stretch, yaitu menempatkan diri perusahaan berada di tengah-tengah skala suatu pasar. Alasannya untuk merebut pasar kedua arah, baik ke bawah maupun ke atas. Ini mungkin yang dikatakan paling aman ya, karena kita berada di tengah-tengahnya, di atas enggak terlalu, di bawah juga enggak terlalu, sekalian ngetes pasar gitulah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini mengenai lini produk. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari cara penyampaian saya, materi yang saya sampaikan, maupun dalam pengeditan video ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada dosen-dosen yang akan saya santumkan pada kredit nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru.